teman-teman akan bertanya-tanya setelah mengirim itu apakah kita sebagai penulis akan mendapatkan konfirmasi itu dimuat atau ditolak. Nah, di video kali ini saya akan bahas tentang itu. Halo semua, kembali lagi di channel Teman Menulis. Seperti yang teman-teman lihat di layar teman-teman masing-masing, ini kita akan bahas tentang kabar pemuatan. Jadi beberapa hari ini cukup banyak teman-teman di Instagram, di YouTube juga beberapa komentar yang bertanya terkait dengan kabar pemuatan. Nah, kalau teman-teman sudah melihat beberapa video sebelumnya, bagaimana teman-teman mengirim, bagaimana teman-teman mencoba membuat sebuah tulisan atau bagaimana memilih situs-situs yang tepat atau website yang tepat dengan tulisan teman-teman. Mungkin teman-teman akan bertanya-tanya setelah mengirim itu apakah kita sebagai penulis akan mendapatkan konfirmasi itu dimuat atau ditolak. Nah, di video kali ini saya akan bahas tentang itu. Nah, pertama mungkin saya perlu menjelaskan bahwa setiap website atau setiap media itu punya ketentuan dan gayanya yang masing-masing berbeda. Jadi memang ada beberapa media yang memberikan kabar secara rutin, memberikan kabar secara jelas bahwa tulisan kita dimuat, tapi beberapa juga yang tidak memberikan respon sama sekali. Jadi itu sebenarnya jadi tantangan kita dan sedih juga karena kadang tulisan kita tidak direspon dengan baik. Tapi kalau dengar cerita dari teman-teman yang memang bekerja di dashboard atau email tempat media-media seperti itu, biasanya mereka kewalahan untuk membalas satu persatu. Jadi biasanya ada juga media yang hanya memberikan kabar ketika naskah itu dimuat. Tapi ada juga media yang memang memberikan patokan waktu, misalkan selama 16 hari atau selama 14 hari tidak ada kabar, berarti tulisan teman-teman tidak dimuat. Atau misalkan selama 1 bulan tidak ada kabar, berarti tulisan teman-teman tidak dimuat. Nah, informasi itu mungkin biasanya teman-teman bisa lihat di websitenya atau di syarat dan ketentuan yang biasanya dicantumkan di alamat email yang kita tuju. Nah, di sini saya akan coba ambil satu contoh di media surat kabar dan satu contoh di media online. Media online yang berfokus pada tulisan-tulisan sastra. Nah, yang pertama mungkin karena teman-teman sudah cukup banyak yang melihat video di Teman Menulis, ada beberapa video yang bercerita tentang bagaimana proses menulis di Kompas. Nah, mungkin kami akan memperlihatkan bagaimana email atau mungkin bagaimana informasi yang biasa didapatkan ketika kita mengirimkan tulisan di Kompas. Nah, tapi sekali lagi ini saya ulang, setiap media beda-beda, ada yang memberitahu dan ada yang tidak sama sekali. Tapi kebanyakan sih ada yang tidak sama sekali. Jadi sangat sedikit media yang memberikan bocoran atau memberikan kabar bahwa tulisan kita akan dimuat. Nah, ini kalau teman-teman sudah pernah ngirim di Kompas, biasanya kalau misalkan teman-teman sudah mengikuti tutorial yang ada di video Teman Menulis sebelumnya, teman-teman bisa mengirim lewat email atau mengirim lewat websitenya, itu teman-teman bisa biasanya langsung dapat notifikasi bahwa tulisannya diterima dalam artian sudah tiba di meja editor atau meja kurator. Nah, di sini yang terlihat di layar adalah email bahwa artikel kita sudah dimuat di Kompas. Nah, biasanya kalau pengalaman-pengalaman sebelumnya, Kompas itu tidak memberikan kabar secara langsung kalau tulisan kita akan dimuat, tapi biasanya memberikan kabar setelah tulisan kita dimuat. Nah, ada juga kasus dalam beberapa hari kalau misalkan mungkin tulisan kita jelek atau
memang tidak tertolong lagi, biasanya mereka langsung memberikan email konfirmasi bahwa tulisan kita sudah tidak layak dimuat, tapi dengan bahasa yang lebih halus lah. Nah ini, jadi mereka bilang pengembalian artikel Kompas. Nah alasan mereka mengembalikan dengan ungkapan yang lebih halus itu, dia bilang, atau adminnya bilang, kesulitan mendapatkan tempat. Jadi ini artikel tersebut tidak dapat dimuat, pertimbangannya kesulitan mendapatkan tempat. Ya ini sebenarnya bahasa yang diperhalus saja, jadi kemungkinannya memang tulisan kita belum pas atau mungkin ada yang kurang dari tulisan kita. Jadi itu yang teman-teman harus pahami. Tapi ada masa juga ketika Kompas tidak memberikan kabar sama sekali. Nah tapi sepengalaman saya pribadi, saya biasanya menunggu kurang lebih 3 minggu atau 1 bulan, karena memang opini Kompas itu adalah seperti media surat kabar pada umumnya, mereka suka dengan tulisan yang aktual. Kalau misalkan tulisan saya memang tulisan yang betul-betul aktual dan ternyata dalam rentang 2 minggu itu isunya sudah meredup, artinya memang tulisan saya sepertinya tidak dimuat. Tapi kalau misalkan saya menulis sesuatu yang isunya itu masih berlanjut dan di minggu kedua itu masih ada peluang isu itu dimuat, nah saya masih punya keyakinan atau mungkin sedikit bersabar bahwa mungkin tulisan saya itu akan dimuat beberapa hari ke depan. Nah kondisi itu pernah terjadi waktu Piala Dunia. Jadi selama rentang 1 bulan Piala Dunia itu kan cukup banyak tulisan yang membahas tentang bola atau Piala Dunia. Nah saya menulis tentang sepak bola, tentang bagaimana Jepang bermain sepak bola di Piala Dunia kali ini. Saya masa tunggunya itu 2 minggu, tapi saya merasa bahwa euforia Piala Dunia masih sering dimuat dan masih sering diangkat oleh Kompas. Jadi saya berusaha bersabar dan akhirnya dimuat di minggu ketiga. Jadi kadang ada kondisi-kondisi tersebut, dan pada saat itu yang artikel olahraga itu, artikel sepak bola itu, saya tidak mendapatkan email seperti ini, pengembalian artikel Kompas. Jadi selama kita tidak mendapatkan email ini, kita masih bisa berharap selang sebulan lah. Kalau sudah lewat sebulan, kemungkinannya kecil atau bisa jadi itu akan ditolak. Nah itu kalau di opini Kompas. Karena tadi cek-cek email lagi, saya kebetulan langsung dapat email ini juga. Jadi dulu pernah kirim cerpen di Kompas, ini kita dapat bukti transfer. Sama dengan opini atau sama dengan tulisan-tulisan lainnya, biasanya kita tidak diberikan kabar jelas apakah itu dimuat atau tidak. Nah, kalau tadi di awal saya bilang opini itu biasanya 3-1 minggu. Nah, kalau teman-teman punya kesempatan untuk kirim cerpen, ini masa tunggunya bisa lebih lama lagi. Kadang ada yang bilang 6 bulan, ada yang bilang 3 bulan. Nah, kalau saya pribadi di sini saya menunggunya selama 4 bulan. Jadi kirim misalkan di bulan Januari, nanti dimuat di bulan April. Nah itu akhirnya butuh proses bersabar lagi, dan karena memang fokusnya dulu, misalkan saya kirim satu cerpen ini cukup di Kompas saja dan tidak berniat mengirim di media lain, akhirnya bisa berproses di sini. Nah tapi kalau misalkan selang 6 bulan atau mungkin 7 bulan tidak ada kabar, dan memang biasanya tidak ada kabar, ya artinya kita harus menulis cerita yang lain lagi. Nah biasanya ini di tahun 2019 ya, jadi udah cukup lama. Ini juga ada bukti transfer rekeningnya biasanya. Opini Kompas juga biasanya mengirimkan bukti transfer seperti ini. Jadi kalau misalkan sudah ada bukti pemuatan, biasanya dikabari lewat email juga, atau biasanya juga tidak ada kabar. Jadi memang tentatif lah. Jadi teman-teman memang butuh belajar bersabar lah ketika mengirim atau mencoba berharap agar tulisannya dimuat di media-media.
Nah, itu tadi dari Kompas ya. Saya coba ambil contoh juga dari media online yang fokus di sastra dan cukup progresif juga perkembangannya sejauh ini, Baca Petra. Nah, ini Baca Petra, teman-teman bisa berkunjung sendiri, dan beberapa video juga saya sudah munculkan di channel Teman Menulis ini terkait dengan Baca Petra, bagaimana mengirim, bagaimana honornya. Nah, ini informasi ketika cerpen saya diberi kesempatan untuk dimuat. Nah, jadi di sini saya kirimnya di Agustus, terus dimuatnya di November. Jadi Agustus, September, Oktober, November. Jadi ada selang waktu yang cukup lama. Nah, itu tadi tantangannya kalau kirim tulisan ke media. Kita tidak bisa seketika melihat bahwa ini langsung dimuat, ini langsung ditolak. Kalau misalkan Kompas tadi mungkin lebih mudah ya, karena kita bisa menerka-nerka kalau misalkan tulisan kita sudah tidak aktual atau mungkin tulisan kita sudah basi, karena ini media yang fokus di berita-berita terkini, berita terupdate. Tapi kalau untuk urusan-urusan sastra atau mungkin tulisan-tulisan yang lepas dari proses waktu dan proses update yang seperti media-media surat kabar, nah itu masa tunggunya bisa lebih lama lagi. Tapi beruntungnya di Baca Petra kita bisa dapat kabar biasanya 1 bulan setelah pengiriman atau beberapa minggu setelah pengiriman kita dapat kabar bahwa tulisan kita diterima atau ditolak. Nah, ini dengan beberapa informasi lebih lanjut, misalkan Baca Petra di tahun 2002 sampai 2003 ini biasanya kalau tulisannya dimuat, penulis diminta untuk mengirimkan sebuah video, entah itu memperkenalkan diri atau sekedar membaca nukilan dari cerita yang dikirim, atau membaca puisi kalau misalkan itu puisi. Nanti akan diposting di Instagramnya Baca Petra. Ini kalau berita pemuatan. Nah, ini berita penolakan. Nah, biasanya penolakannya bisa dikabari sebulan atau 3 minggu setelah kita mengirim, bahkan bisa juga lebih 1 bulan. Jadi memang kita butuh lebih legowo dulu, tidak terburu-buru sampai akhirnya kita mendapat konfirmasi dari adminnya. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri sublimasi dan sajak-sajak lain. Nah, ini kebetulan waktu itu saya kirim puisi di awal tahun. Nah, jadi puisinya ditolak dan akhirnya dikirimkanlah email seperti ini. Nah, seperti Kompas, Baca Petra juga biasanya mengirimkan bukti transfer, atau biasanya kalau kita sudah beberapa kali dimuat, kita sudah kenal juga dengan adminnya, biasanya diinfokan lewat WhatsApp. Begitu juga kalau misalkan terlambat dikirim, biasanya kita bisa menghubungi admin yang baik hati di Baca Petra ini. Jadi teman-teman bisa cobalah mengirim di Baca Petra atau di Kompas atau di media-media lainnya. Itu sekali lagi setiap media akan berbeda-beda perlakuannya. Dulu misalkan di Jawa Pos kita tidak dikabari penolakannya, tapi ketika akan dimuat kita dikabari, bahkan itu dihubungi langsung oleh penanggung jawab kolomnya, dan bahkan diberikan surat kabar sebagai bukti cetaknya. Jadi dikirimkan di alamat kita, dikirimkan juga PDF-nya, makanya bisa diposting di media sosial kita, biasanya kayak gitu. Ada juga media-media online yang seperti Baca Petra, misalkan buruan.co, dia mengirimkan informasi pemuatan, mengirimkan bukti transfer, kadang juga memberikan informasi via WhatsApp. Begitu juga dengan basabasi.co, biasanya mereka kalau misalkan kita mengirim terus ada sesuatu yang kurang, biasanya mereka langsung menghubung kita via WhatsApp, karena biasanya kita simpan nomor WhatsApp di badan email atau mungkin di lembar biodata tulisan kita. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terakhir mungkin teman-teman harus paham bahwa memang setiap media itu tidak
tidak selamanya bisa merespon atau bisa memberikan pemberitahuan atau kabar pemuatan sesuai dengan harapan kita. Nah, solusinya karena ini media online, jadi sebenarnya kalau teman-teman mau mensiasati itu bisa dengan rutin mengunjungi situs atau mengunjungi alamat tempat teman-teman mengirim. Jadi misalnya saya di Baca Petra, karena memang sudah ada jadwalnya, kita bisa berkunjung. Kalau memang ternyata bukan tulisan kita yang dimuat, ya tidak apa-apa kita membaca tulisan teman atau tulisan orang lain yang dimuat. Begitu juga misalkan kalau di Kompas, karena sekarang sudah ada media online-nya, kita bisa cek sendiri, kita bisa baca sendiri. Kalau memang belum dimuat, ya kita bisa menunggu lagi di hari esok sampai hari-hari selanjutnya. Dan kalau misalkan teman-teman sudah punya kesimpulan bahwa wah, sepertinya tulisan saya sudah ditolak, teman-teman bisa mencoba untuk mencari ide baru, menuliskan cerita baru atau menuliskan opini baru, sampai akhirnya teman-teman bisa menembus atau bisa diterima oleh media tersebut. Nah, kira-kira itu dulu teman-teman, semoga bisa membantu dan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui DM Instagram. Terima kasih, semoga tetap semangat karena ini akan menguji kesabaran teman-teman, tapi ya begitulah, semoga teman-teman tetap berjuang dan suatu saat nanti akan dimuat. Baik, terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe ya.